Cek cek 1 2 3. Oke, udah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razu Alfarabi dengan NIM H54012011019. Pada video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji regresi instrumen variabel. Nah, kita tuh harus tahu dulu teman-teman, apa itu instrumen variabel. Saya menggunakan software ini ya, RStudio teman-teman ya. Nah, instrumen variabel itu atau yang bisa kita singkat dengan IP itu tuh digunakan ketika terdapat masalah endogenitas. Apa itu? Yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term yang menyebabkan hasil regresi OLS menjadi bias dan tidak konsisten. Nah, IP regression ini tuh menggunakan variabel tambahan atau instrumen untuk mengatasi masalah ini. Karena regresi OLS itu tidak valid jika terdapat endogenitas dalam data ini, variabel PDBG, kan saya menggunakan data ini ya, PDBG teman-teman, itu dicurigai endogen sehingga dibutuhkan instrumen yang relevan seperti variabel HM. HM itu harga minyak, sesuai data saya nanti. Dengan hipotesis berkorelasi dengan PDBG tapi tidak langsung mempengaruhi inflasi. Nah, kapan IP ini itu digunakan teman-teman? Digunakan itu saat terjadi indikasi variabel independen yang berpotensi endogen. Lalu ada juga instrumen yang valid dan relevan. Kemudian kita juga menggunakan Wau-Hausmann test, yang mana Wau-Hausmann test ini tuh menunjukkan perbedaan signifikan antara OLS dan IP. Nah, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi. Di sini teman-teman, sebelum uh, melanjutkan proses tutornya, kita harus menginstal yang namanya air dulu ya di package. Kemudian ada sistem feed teman-teman nih, sistem feed dan air. Nah, jika belum, teman-teman biasanya di sini teman-teman install dulu lah nih, karena saya udah ya. Air sama sistem feed, teman-teman cari aja sistem feed, mana dia, ini dia. Nah, teman-teman install, karena saya udah install jadi udah ya teman-teman. Kalau udah, kita langsung masukin data. Teman-teman harus cari data sendiri ya teman-teman. Saya juga cari data sendiri. Ini saya punya datanya. Kemudian teman-teman di namanya teman-teman ubah biar mudah aja sih sebenarnya. Ini terlalu panjang ya teman-teman. Kalau saya ubah jadi data. Oke, kemudian import. Oke, datanya udah masuk. Nah, langsung aja kita masuk ke tutornya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita mau lihat struktur datanya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat. Duh, mohon maaf teman-teman, agak grogi sedikit. Kita blok, kemudian kita runkan. Nah, kita bisa lihat data kita teman-teman. Kemudian ada data inflasi, PDBG itu pertumbuhan PDB, kemudian SB itu suku bunga, NT itu nilai tukar, kemudian HM itu harga minyak. Dan HM ini kan menjadi instrumen variabel kita. Nah, kemudian kita akan melihat ini ya, spesifikasi model regresi OLS. Nah, di sini udah ada format ini ya, komennya teman-teman ya. Seperti LM Devar, kemudian di ini tanda apa ini saya kurang tahu. Nah, pokoknya dibikin seperti ini, kemudian tapi dimasukin data teman-teman. Saya kan INF, inflasi, PDBG, suku bunga, nilai tukar. Kan data saya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman masukin aja format seperti ini. Lalu teman-teman runin. Oke, nah kita bisa lihat ini di sini teman-teman. SB atau suku bunganya di sini itu eh bisa dibilang signifikan ya teman-teman, karena di bawah 0,05 secara statistik ya. Tapi NT dan PDBG-nya enggak, di atas 0,05, artinya belum signifikan. Kita bisa juga lihat di sini R square-nya itu 0,6 yang menandakan 60% model ini itu akan mempengaruhi inflasi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi, kita ingin melihat koefisien dari LM1 ini. Kita cuma lihat doang sih. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat. Lanjut lagi kita ke LM2 di komen yang kedua. Ini sama seperti yang komen yang pertama, tapi bedanya ada ini ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan, bisa dilihat di sini. Ini di sini ada 4 ya. Kemudian di sini full 5 ditambah instrumen variabelnya HM. Oke, kita langsung runin aja teman-teman. Oke. Di sini kita bisa lihat tadi suku bunganya itu signifikan ya teman-teman. Sekarang tidak signifikan. Kemudian juga PDBG-nya 0,8 di sini
0,6 PDBG nya naik, NT nya malah turun teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini menandakan artinya ada penambahan bias ya. Oke, kita langsung lihat lagi. Kita mau lihat koefisien yang LM2-nya. Nah, ini ya koefisiennya teman-teman. Kemudian kita mau melihat nilai F statistiknya. Kita blok aja dan pasti hasilnya itu 0 ya. Kenapa 0 teman-teman? Karena tidak terdeteksi dan itu tuh terdapat di dalam RStudio-nya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita mau ini linear hipotesis. Di sini ini ya variabel eksogennya teman-teman ya. Ini kita blok aja. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwasanya dengan model ini itu value-nya itu 7. Menandakan apa? Bahwa ini model ini cukup fit ya, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat juga di sini value-nya itu tidak signifikan ya, teman-teman. Jadi menandakan bahwa keduanya itu belum cukup berkorelasi gitu. Biasanya sih, tapi di sini tidak signifikan ya, teman-teman. Ini value-nya. Kita lanjut lagi buat mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Wassermann test dan Sargent test. Oke, kita langsung aja kita blok, kita runin. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman weak instrumennya yaitu tidak signifikan. Kemudian menandakan apa? Menandakan bahwa instrumen ini tuh belum cukup kuat gitu. Kemudian Wassermann-nya juga di bawah 0, belum ini ya, belum signifikan juga, tidak signifikan, yang menandakan bahwa ini tuh tidak cukup, tidak cukup kuat ya buktinya itu untuk ini, pokoknya belum cukup kuat lah teman-teman. Kemudian sargannya kenapa nggak ada? Karena hanya menggunakan satu instrumen, jadi tidak cukup hanya menggunakan satu instrumen teman-teman. Jadi kesimpulannya Wassermann testnya itu belum cukup kuat gitu intinya teman-teman. Tapi ada nanti data yang bisa ini bisa signifikan di weak instrumennya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Maaf apabila ada salah, kurang lebih tutorialnya seperti ini, komennya juga seperti ini. Kemudian cukup simpel lah ya kalau ngerti. Oke, jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.